Halo Pak, Bapak tadi Bapak sebut akan dibersihkan setelah 100 hari kerja. Itu maksudnya ada reshuffle atau gimana sih Pak? Bahasa Indonesia kan jelas kan? Diartikan sendiri aja ya Pak? Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya, mau lebih jelas lagi? Boleh Pak. Bisa boleh. Ya. Silakan. Bu, mohon maaf, Bu makan Bu. Bayar nggak tuh si Bahlil? Giliran dikasih makan, cengengesan, dan seolah tidak ada beban, tidak merasa bersalah dengan apa yang menjadi aturan atau kebijakan yang dia lakukan, yang dia terapkan. Nah, sahabat-sahabat, bukan hanya Bahlil yang menjadi sorotan yang harus dievaluasi, yang harus direshuffle. Parcok atau Partai Coklat juga mendapat komentar pedas dari Mbak Lia bahwa Parcok ini semena-mena melakukan sesuatu hal terhadap rakyat Indonesia, memanfaatkan seragamnya atau jabatannya sebagai polisi untuk menindas rakyat. Dan saya kira ini betul-betul harus menjadi perhatian khusus buat Pak Prabowo. Dan kita berharap apa yang disampaikan bukanlah sebuah gimmick, tetapi apa yang disampaikannya itu bisa memberikan dampak yang baik, memperbaiki sistem di negara kita, terkhususnya para menteri-menteri yang tidak becus untuk bekerja, yang hanya menjadi beban bagi rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama kita simak dulu bagaimana komentar-komentar para netizen, terkhususnya Mbak Lia Medan yang mengomentari persoalan Parcok ini, dan juga para netizen mendesak Bahlil untuk dipecat dari jabatannya sebagai Menteri ESDM. Untuk itu langsung saja ke videonya. Nah, ini Pak Prabowo. Bapak tadi Bapak sebut akan dibersihkan. Semoga Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku. apa yang disampaikan sesuai ya. Tapi ya baru bangun tidur ya. Setiap pagi aku selalu melihat berita-berita gitu ya tentang polisi, ya. Banyak kali lah tengok yang kusel pun banyak gitu ya. Bagaimana sekarang polisi-polisi kita nih ya, menteri-menteri ya kan, yang sekarang ini ya kan, termasuk tentang gas melon nih ya. Kadang sampai menusuk hati gitu ya, menusuk hati aku, sumpah ya. Yang paling aku kecewa ini polisi. Aku tidak akan membilang itu adalah oknum. Ketika mereka bergerombol, ketika mereka terstruktur, ketika mereka seperti satu komando, dikomandoi, diperintah, maka itu adalah polisi. Itu menurut aku ya. Yang paling sakit aku melihat bagaimana polisi bisa mengucapkan kata-kata jika tidak menuruti. Kami hanya diperintah, kami hanya menyampaikan, tapi dia datang membawa dengan peralatan yang lengkap, senjata dan anti peluru. Sementara yang dihadapi adalah rakyat-rakyat desa, rakyat-rakyat kecil yang mempertahankan tanah. Ya, apa yang ada di pikiran kalian sebenarnya? Hah? Kok begitu tega kalian sama rakyat kalian? Apa kalian pikir kalian itu bukan dari rakyat? Hah? Apa guna polisi rupanya? Untuk apa kalian? Kalian itu menjadi polisi hanya untuk mengancam rakyat kalian sendiri, menghajar rakyat kalian sendiri, bukannya menjadi orang yang bisa membantu rakyat. Sakit hati aku. Jadi beban rakyat. Aku minta tolonglah sama Pak Prabowo. Sampai sedih gitu loh. Negara ini udah gak baik-baik saja. Gak usah ada polisi, Pak. Kalau memang ada polisi, Bapak bersihkan, Pak. Kami tidak mau melihat lagi yang namanya polisi menakut-nakuti rakyat, berseberangan dengan rakyat, menjadi tameng pengusaha, menjadi tameng penjajah. Ya,
ada yang membela rakyat, maka mereka dengan sikap, jika ada yang menentang rakyat, ingin memusnahkan tanah-tanah, ingin merampok tanah, ingin membela rakyat, mereka langsung ya dengan segera menghajar orang-orang yang jelas-jelas bersebelahan dengan rakyat. Kami mendukung Bapak, bersihkan, dan jika perlu tidak ada lagi mereka, ya, maka kami mungkin akan lebih tenang. Itu aja lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Prabowo ini salah pilih menteri. Oh, salah pilih menteri. Menteri titipan Pak itu. Kenapa seperti manusia sampah itu, Bahlil Lahadalia diangkat jadi menteri? Sudah rusak. Rezim Jokowi sudah rusak, diangkat lagi jadi menteri. Bawa ke sini, sayang. Selesaikan semua itu. Maka mentah-mentah kepalanya itu, Lahadalia. Menteri apa itu? Meresahkan saja masyarakat. Betul Pak, meresahkan. Menteri itu, Bahlil itu, manusia dipungut dalam gua itu. Suruh kembali ke Papua itu. Kenapa ada orang Bugis di sana itu terpencil? Tiba-tiba muncul Lahadalia, manusia aneh, diangkat jadi menteri. Mulai Joko Widodo, Mulyono korupsi, sama-sama Lahadalia itu tidak beres. Menteri apa itu? Aksi pada hari ini, walaupun sudah ada ketegasan dari Presiden untuk mengembalikan kebijakan yang lama, tapi harus tetap kita lakukan karena nyawa yang sudah melayang harus dipertanggungjawabkan. Karena rakyat yang sudah kesusahan harus dipertanggungjawabkan, dan itu yang kita minta agar menteri yang bertanggung jawab dipecat dari jabatannya. Partai Buruh bersuara sama dengan suara dan teriak rakyat Indonesia, pecat Bahlil dari Kementerian SDM saat ini juga. Kaum buruh ya. Diarahin, lawan arah aja, kita lawan arah. Satu banner maju ke depan, satu banner. Kita lawan arah. Problem, reaction, solution. Pemerintah membuat problem. Publik bereaksi dengan marah, gelisah, resah. Pemimpin hadir, beri solution. Machiavelli dalam The Prince menekankan bahwa penguasa yang cerdas harus memahami bagaimana menciptakan kebutuhan atas kepemimpinannya. Nah, supaya ada kebutuhan harus ada krisis dulu, baru solusi. Nah, publik yang berakal sehat akan menduga ini sengaja didesain oleh Prabowo. Selain untuk menciptakan kesan bahwa ada pemimpin yang hadir dengan solusi, sekaligus juga untuk mengaburkan isu pagar laut atau isu-isu organik yang lain. Nah, supaya dugaan itu salah, harusnya Bahlil dipecat. Yap, saya kira itulah beragam komentar ataupun aksi-aksi dari kaum buruh desak untuk Bahlil segera dipecat. Dan juga komentar yang sangat menohok dari Mbak Alia Medan. Parcok ini betul-betul sangat meresahkan rakyat Indonesia. Bukannya bekerja untuk negara, melainkan bekerja untuk oligarki dan penguasa. Dan ini faktanya. Selama Sigit masih menjadi sebagai ketua Parcok, tentu siapapun yang ada di barisan Mulyono pasti akan aman. Kasus sebesar apapun itu, yang menjadi sasaran mereka hanya kaum oposisi. Mereka ingin membasmi siapapun yang di luar dari kawanan Mulyono. Dan ini sangat miris. Ini seolah-olah mereka dibayar dengan pajak rakyat, tetapi mereka sendiri yang menindas orang yang membayar mereka, orang yang menggaji mereka, yaitu rakyat. Dan sangat kasihan apa yang terjadi di negeri ini. Kondisi di negeri ini betul-betul sangat buruk. Nah, sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bukanlah sebuah gimmick. Kita tunggu pembuktiannya
setelah ini Pak Prabowo akan tegas atau tidak, akan membersihkan siapapun itu, baik menteri ataupun Polri yang bekerja tidak sesuai dengan apa yang menjadi sumpahnya, yaitu negara dan rakyat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.